Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hanianisih SPD dengan nomor induk mahasiswa 25050722244. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Saya akan melaksanakannya di instansi saya SMP Negeri 3 Bukit Raya, Kabupaten Katingan, tepatnya di kelas 8, dengan materi Teorema Pythagoras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sama. Semangat ya hari ini. Bagaimana perasaan hari ini? Baik. Ada yang bersedih? Ada. Ada yang belum sarapan? Ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran matematika, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya dulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa kita. Doa selesai. Siapa yang ingin hadir? Kenapa? Dari ini meninggal. Kita kita ya, atas meninggalnya penyenatan, mudahan orang tua dan keluarganya diberi keikhlasan, ketabahan dan kesabaran. Oke. Kelas silakan. Siapa kita? Anak Indonesia hebat. Rukun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi dari ibadah. Olahraga dan semangat belajar. Makasih ya. Hari ini kita babnya mengenai teorema Pythagoras. Teorema apa itu Pythagoras? Pythagoras ya. Tolong perhatikan dengan gambar dengan seksama, fokus dan konsentrasi. Nah, apa yang diambil ini benda dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa ini? Ada apa lagi? Ada. Apa lagi? Nah, ini adalah bentuk persegi, persegi. Nah, gambar satu ada tangga, gambar dua ada tenda, tiga gambar ya, empat. Terus ini ada gambar titik. Nah, ketika kita berdiri apa yang ditanyakan? Ins, benar. Gak mungkin kan beri titik ukuran panjang lebarnya, gak mungkin. Pasti insnya. Ins itu dari mana? Ya, dari. Nah, lihat dulu. Persegi masih ingat dulu. Luas persegi. Berapa luasnya? Oh, kali sisi itu pelajaran kita kelas tuh. Dulu ya. Nah, ini dia. Sisi miring. Sisi miring itu adalah hipotenusa, ya. Perhatikan videonya. Tahukah kamu apa itu teorema Pythagoras?
Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A. Ke titik B. Dan ke titik C. Sekarang kita punya titik siku ABC. Selanjutnya, kita buat persegi dengan panjang AB dan kita lakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi-persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan menurut persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Oke, sekarang kita bahas dari sudut pandang analisis. Kita buat dahulu indikator siku ABC, siku tidak. Kemudian kita buat persegi pada masing-masing titiknya. Sehingga luas persegi pada sisi AB, BC, dan CA berturut-turut adalah AB kuadrat, BC kuadrat, dan CA kuadrat. Jadi, dapat ditulis AB kuadrat plus CA kuadrat sama dengan BC kuadrat. Untuk buktinya, pertama, kita memberikan sisi 3 dan kita susun sehingga kita dapat persegi dengan sisi AB dan CA. Begitu pula pada bahu sebelah kiri. Jika kita buktikan dan kita susun sehingga didapat persegi dengan sisi AB plus CA. Akibatnya, kedua persegi memiliki luas yang sama. Kita nyatakan di dalam bentuk persamaan dan kedua luas kita kurangkan dengan 4 kali luas di 3 sehingga didapat BC kuadrat CA kuadrat sama dengan BC kuadrat dan kita telah selesai membuktikannya. Nah, ini tadi pembuktian rumusnya. Dari nonton set tadi dan video, kalian akan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi sisi pada segitiga siku-siku, sisi miring atau hipotenusa, dan sisi tegak lurus. Terus menentukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras yang ada di video tadi ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara kreatif dan kolaboratif. Oke. Tolong perhatikan lagi. Budi ingin membantu ayah membongkar sebuah mobil. Ayah Budi mengatakan kepada Budi, "Budi, tolong ambilkan ayah sebuah papan agar ayah dapat menggunakan gerobak ini dan sebuah mobil." Budi membuat mobil dari tanah 90 cm dan jarak dengan gerobak yang 120 cm. Jika tinggi mobil dari tanah misalkan B dan jarak antara mobil dan gerobak misalkan dengan A, maka kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras yaitu C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah dengan A, sehingga kita peroleh C pangkat 2 sama dengan 90 pangkat 2 ditambah dengan 120 pangkat 2, di mana nilai 90 pangkat 2 ini adalah 8.100 dan nilai dari 120 pangkat 2 ialah 14.300, di mana ketika dijumlahkan kita mendapatkan 22.500. Kita katakan akar dari 22.500 dalam 150. Kita ingin mengubahnya ke dalam meter, maka kita bagi dengan 100. Dari formula 1,5 meter.
Jadi Budi memerlukan papan sepanjang 1,5 meter. Ya, ini tadi dalam kehidupan saya. Setelah nonton video pembelajaran dan ibu menjelaskan sedikit dan pembelajaran tadi, ayo kita bagi dulu kelompok saya. Silakan bagi dulu kelompoknya. Akan kepada Budi, artinya angka PD-nya ada 2. Kalau nempel usahakan warnanya berbeda. Kalau kurang bisa kita sama itu, oke? Nanti untuk kelompok sekian, ya, kurang hati ya, yang hati. Seperti ini ya. Nah. Ya, perhatikan ibu, segitiga siku-siku ini seperti ini, tandanya bisa seperti ini atau kayak gini. Terserah kalian. Kalian bisa namakan A, B, C atau KLMN terserah. Silahkan kelompok siapa yang mau mempresentasikan target olah. Ya, silakan LPD pertama. Perhatikan temannya, tolong kegiatan lain diperhatikan. Ada yang mengerjakan LPD kedua, tolong atau peraganya dihentikan. Perhatikan temannya yang sedang mempresentasikan hasil LKPD pertama. LKPD yang pertama adalah, ayo silakan baca soalnya. Budi adalah seorang fotografer yang ingin merekam dan menangan kota dari ketinggian. Dia ingin memiliki sebuah drone yang bisa terkonfigurasi. Untuk mendapatkan sudut pandang terbaik, Bayu harus menerbangkan drone-nya dan tepat di atas sebuah gedung yang tingginya 120 meter. Posisi Bayu berdiri di tanah berjarak 90 meter dari atas gedung tersebut. Ya, tolong perhatikan temannya ya. Berapakah dari kendali jarak garis lurus minimal yang dibutuhkan Bayu untuk menemukan drone-nya yang berada di puncak gedung dengan posisi dia berdiri di tanah. Informasi yang kami dapatkan dari masalah ini adalah sebuah yang diketahui sebetulnya yaitu Ya. Ini adalah hasil dari mereka ya, diskusi mereka, gambar mereka. Ya, itu adalah siku-sikunya. Gambar segitiga siku-sikunya. Sudah. Oke, sudah. Ya. Jawaban yang lain? Jawaban yang lain, kelompok lain ada yang berbeda? Hah? Kesimpulannya apa nih? Bacakan. Jadi kesimpulan panjang tali kendali minimal yang dibutuhkan Bayu adalah 150 meter. Ada yang berbeda, teman-teman? Ada. Ya ada. Ya. Tolong jelaskan
AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan 120 pangkat 2 tambah 60 pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan 1440 tambah 81. AC sama dengan kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan 2250. 22.500. 22.500. AC sama dengan akar dari 2022 22.500 sama dengan sama dengan 150. ya. Ada yang ditanyakan? Angkat tangan atau saran? Oh, ada, silakan. Kelompok siapa ini? Kelompok 1 ada yang bertanya. Ya, silakan. Ada yang bertanya atau saran? Memberi saran atau bertanya? Saran dari kelompok kami saat menulis di depan jangan menghalangi jawaban di depan agar teman-teman yang menjelaskan dapat mendengarnya dengan jelas dan cara menjelaskannya dengan baik dan benar agar teman-teman di belakang tidak terkeliru dengan jawabannya. Ya, katanya jangan dilindungi. Bagaimana paham lah? Terus LKPD kedua sudah dikerjakan tadi? Tadi sudah. Ya Ibu lihat banyak yang bisa ya. Jadi tidak perlu maju mempresentasikan ke depan. Nah, terus tadi pekerjaan alat peraginya sudah? Sudah, Bu. Oh, dipersilakan bisa ya? Ya. Ada yang berbeda? Sama. Tolong semua Ibu melihat. Oh, sama ya? Bu. Sama. Sama. Ya. Ya, sama. Nah, ini kan ada segitiga siku-siku dengan ditambahkan sebuah persegi yang warna berbeda. Ya. Tolong jelaskan kelompok 4. Ya. Ini adalah segitiga siku-siku dan segitiga menjelaskan dari segitiga ini adalah ya. Siku-siku ini adalah siku yang di bawah tiga satuan ya, di bawah 3 satuan katanya. Sisi miring berapa satuan? Sisi miring 5 satuan dan sisi tegaknya 4 satuan. Jadi kalau 4 satuan berarti persisinya juga 4 satuan. Oke. Ada yang berbeda nggak ada ya? Ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu. Nah, yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana menggunakan sisi miring dan sisi siku-siku menggunakan segitiga yang berbeda? Bagaimana? Menggunakan sisi miring dan sisi siku-siku menggunakan segitiga yang berbeda. Bagaimana menggunakan sisi miring Dan sisi siku menggunakan segitiga yang berbeda. Oh, kalau pertanyaan kamu apa tadi? Angkat ambil. Saya menjelaskan adalah sisi siku bagaimana menggunakan. Ya, untuk pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama tadi, sisi yang saling tegak lurus itu merupakan siku-siku. Tapi kalau sisi miring itu adalah hipotenusa. Nah, ini ada gambar segitiga siku-siku. Oh,
ini kan gambar pada umumnya. Gambar umumnya begini kan? Jadi sisi yang tegak lurus ini adalah siku-siku. Kalau ini adalah sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa. Ya kan? Nah, kita bicara setiap titik kita kasih nama ABC atau KMNN atau XY, terserah ya. Ada juga segitiga berbentuk begini. Nah, ini tandanya. Berarti sisi miring yang mana? Ini masih A, B, C. Sisi miring yang mana? Coba tulisnya. Hah? Yang mana? Hah? A, C, ya benar. A, C. Kenapa? Ini adalah tanda siku miring. Nah, baru paham kan? Kalau sisi miring itu dari sisi miring berseberangan dengan sudut siku. Terus pertanyaan kedua tadi, apa tadi? Sylvia bertanya tadi, lupa ibu. Yang ditanyakan adalah itu bagaimana hasilnya. Oh, jika tanyakan adalah sisi siku antara ini ya, antara ini ada ini cari. Nah, secara umum, teorema Pythagoras, sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Berarti hapus lagi ya. Hapus lagi. Itu tuliskan. Berarti ini kan secara umum A BC kuadrat sama dengan A B kuadrat ditambah A C kuadrat. Ini kan secara umum. Bagaimana mencari sisi lurus atau tegak? Berarti A B kuadrat sama dengan AB kuadrat sama dengan B C kuadrat apa? Kurang. Dikurang, ya benar. A C kuadrat. Begitu juga sisi yang lurus tegak ya. Maaf. A C kuadrat sama dengan apa? B C kuadrat dikurang AC. Hah? A C kuadrat. A B kuadrat. Oke? Jadi berarti sisi siku yang ditanyakan adalah pengurangan dari kuadrat sisi miring dikurang dari sisi siku. Itu aja. Ya. Siku yang diketahui. Sekarang kalian kumpulkan hasil pengerjaannya, alat peraganya, LKPD pertama, dan LKPD kedua. LKPD-nya. Jadi masih siap belajarnya lah. Ibu ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Tadi sudah berkelompok. Gimana rasanya berkelompok? Aja ya. Seru. Karena tadi ada alat peraganya. Dalam kehidupan sehari-hari itu terpakai. Misalnya apa? Hah? Misalnya apa? Membangun apa? Membangun rumah. Oke. Membangun rumah itu
bahan-bahan. Ya, itu kamu lihat sekolah itu, apa yang dilihat? Ataunya kan? Ataunya itu untuk apa? Segitiga. Segitiga. Siku-siku. Ya, itu siku-siku itu terpakai. Zaman sekarang memakai apa ya? Untuk pengolahan jembatan. Bisa apa yang kalian masih bingung ya? Waktunya 5 menit. Ya. Dari pembelajaran matematika ini, materi teorema Pythagoras, apa yang dapat kalian simpulkan? Pertama? Apa? Saja. Sisi miring lebih panjang dari pada sisi dari lurus. Tegak lurus. Yang lain? Apa? Ya, sendiri itu adalah yang paling besar itu aja. Sendiri adalah yang paling besar, ya. Terus ada ibu mau kalian menulis yang masih membingungkan. Mudah-mudahan kalian kalau bertanya. Sekarang ibu ambil ya. Saya sudah ini. Ya, sudah. Ibu ambil ya. Bisa minta tolong ibu? Oke, sampai sini ada yang sudah mengerti? Paham? Paham semua? Alhamdulillah. Ya, ibu mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi dan juga berkolaborasi dalam kelompok kooperatif lah. Ibu lihat aktif, tidak ribut, itu yang ibu senangnya. Dalam kelompok tidak ribut, ya kooperatif namanya, ya. Bekerja semua dilihat bekerja sama, saling membantu. Ya, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kita semua, baik itu bagi ibu atau bagi kalian. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa setelah ini kalian belajar lagi di rumah, ya. Nanti ibu kasih soal lewat grup ya. Lewat grup ada 5 soal untuk pengerjaan belajar di rumah. Nanti video tadi ibu kirim ke grup. Ya, belajar lagi di rumah. Oke, ibu sudahi pelajaran hari ini. Diucapkan sangat-sangat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.